Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini mengubah segala sesuatu yang di dalam hati kita. Sebab seharusnya firman yang kita mengerti, firman itu akan memerdekakan kita. Ketika kita dimerdekakan, kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, meski tahu bahwa selama kita tinggal di muka bumi ini, kita pakai tubuh daging ini, kita ini masih punya kelemahan. Dan kita lebih suka ngelihat kelemahan orang lain daripada ngelihat kelemahan kita sendiri. Itu yang jadi masalahnya. Kalau kita lebih suka ngelihat kelemahan orang lain daripada ngelihat kelemahan diri kita sendiri, ujungnya apa? Kita akan mudah menilai, kita akan mudah menghakimin, kita akan mudah menuduh, bahkan kita akan mudah ngomongin kejelekan dan kekurangannya orang lain. Tetapi seharusnya ketika kita belajar firman ini kan mengubah yang di dalam hati kita. Makanya kita meski jadi orang yang sadar diri. Di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita ini ringkih dan rapuh sekali. Bapak Ibu nggak boleh merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa pinter sendiri, dan ujungnya engkau nyalahin orang lain. Kita ini mudah sekali tergoda, mudah sekali jatuh loh. Karena apa? Kita ini seperti bejana tanah liat yang makanya harus dijagain begitu rupa. Kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah akan terpancar kehidupan. Dijagain begitu rupa. Di ayat yang lain dikatakan, berjaga-jagalah, sebab lawanmu iblis mengaum-ngaum seperti singa. Nah, kita kalau tidak jagain begitu rupa, kita ini akan mudah sekali pecah, mudah sekali runtuh. Orang yang mudah runtuh, mudah pecah adalah orang-orang yang mudah mengkoreksi orang lain dan susah mengkoreksi dirinya sendiri. Lebih suka jelekin orang lain daripada berubah, nuntut dirinya sendiri berubah. Lebih suka nuntut orang lain daripada belajar merubah yang di dalam hatinya. Dan kalau kita seperti itu terus-terusan, kita menjadi orang yang keras kepala. Susah berubah. Merasa diri benar dan merasa orang lain salah semuanya. Bapak Ibu, kita jagain diri kita begitu rupa. Coba dilihat betapa rapuh dan seringkali retak di hidupmu. Kalau engkau gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati. Kamu ngerti firman, tapi kamu nggak hidupin firman. Reaksimu sering salah, sering hancur. Bapak Ibu, kalau bejana itu sudah rusak, sudah hancur, seorang penjunan, dia harus remukkan kembali, diolah kembali loh. Nggak boleh ada bejana yang retak. Kalau engkau jatuh terus dalam kelemahan yang sama, jatuh dalam kebebalan, jatuh dalam dosa yang sama terus-terusan, Tuhan gak akan limpahi engkau dengan kasih karunia dan hikmat serta pengertiannya. Engkau terus masih muter-muter pada persoalan yang sama, dalam kebodohan yang sama. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sadar diri, kalau kita diberkatin, kita mampu, kita sukses, kita berhasil itu karena Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa menjadi orang yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Makanya jangan membanggakan diri dan merasa dirimu benar. Kalau orang merasa dirinya benar, Bapak Ibu ketika engkau menghadapi tekanan, menghadapi himpitan, engkau akan goyah. Tapi kalau orang itu tahu bahwa kekuatannya itu berasal dari Tuhan, dia tidak bisa lakukan apa-apa karena tanpa pertolongan Tuhan. Dia hanya mampu melakukan segala sesuatu karena segala sesuatu itu berasalnya dari Tuhan. Orang itu menjadi rendah hati. Dalam kondisi apapun, dia tahu sumbernya adalah Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya hidup Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ini orang yang sudah tahan uji. Ini orang yang punya karakter ilahi.
ditindas namun tidak terjepit, tidak habis akal dan tidak putus asa. Bapak Ibu, kamu ngadepin masalah yang bertubi-tubi dengan pasanganmu dan keluargamu, kamu udah putus asa. Kamu berdoa belum dijawab-jawab Tuhan, melihat pasanganmu kelakuannya tambah bejat, tambah jahat, kamu udah putus asa. Bagaimana melihat kemuliaan Tuhan? Perhatikan ya, dalam segala hal kami ditindas. Ini dalam segala hal. Ngalami penindasan, tapi tidak terjepit, selalu ada jalan keluar. Ada hikmat, tidak habis akal, dan tidak pernah putus asa. Karena apa? Sumbernya Tuhan. Yang menjadi sumbermu hari ini siapa? Uangmu, jabatanmu, posisimu, pengaruhmu, atau apapun namanya. Kalau itu yang menjadi kekuatanmu, ketika itu hasilnya tidak seperti yang kau harapkan, kau akan kecewa. Kau akan mudah jatuh, kau akan mudah hancur. Perhatikan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, coba lihat rasa putus asamu yang selama ini terjadi, rasa pengen nyerahmu, karena kamu pakai kekuatanmu sendiri, bukan pakai kekuatan Tuhan. Kamu coba mengambil segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu tanpa ngerti kebenaran. Nanti resikonya yang di belakang kamu yang tanggung. Nah, kamu berbuat seenak perutmu sendiri, kamu bertindak semaumu sendiri, ujung dari hidupmu akan mengalami kehancuran. Dan saya berdoa, Bapak Ibu mulai hari ini memiliki hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan. Kami dianiaya loh, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dianiaya. Perhatikan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Yang dibawa itu kematiannya Yesus. Banyak orang dagingnya yang nonjol, emosinya yang mengendalikan, amarahnya yang menguasai, hawa nafsunya tidak terkontrol, tidak terkendalikan. Akhirnya terjerumus pada kehancuran demi kehancuran. Harusnya kematian Yesus. Saya sering kali ngomong, kekristenan yang sejati adalah pikul salib sangkal diri mati daging kok. Matiin dagingmu supaya engkau membawa kematian Yesus dalam tubuhmu, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuhmu. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan di real. Bapak Ibu, kalau engkau gak mati terhadap dirimu sendiri, kemuliaan Tuhan gak akan manifestasi dalam dirimu. Kuasa Tuhan gak mengalir dalam hidupmu. Kau jadi orang Kristen yang biasa saja. Bahkan dikontrol, dikendasikan oleh emosi, oleh amarah, oleh hawa nafsu. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, artinya dia mati terhadap dirinya sendiri. Hidupnya didedikasikan untuk berjalan dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Semakin hari, hidupmu akan mengalami sesuatu yang ilahi. Engkau akan diubahkan di dalam hadiratnya. Tapi kalau dagingmu yang menguasai, hawa nafsumu yang menguasai, yang mengendalikan, apa yang terjadi? Engkau semakin jadi orang Kristen yang penuh dengan kedagingan, penuh dikuasai oleh hawa nafsu. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Harusnya ya, kita sadar dengan diri kita sendiri. Kita lebih suka melihat kelemahan orang lain daripada koreksi diri sendiri. Hari ini kita mau belajar mengkoreksi yang di dalam batin kita ini loh. Kalau didapatin kebusukan, kejahatan, kita bertobat dan berubah. Kalau didapatin sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya kita berubah. Jangan sudah tahu salah tetap hidup di dalam dosa. Kalau engkau sudah tahu salah tapi engkau memilih hidup dalam dosa, ujung dari kehidupanmu akan hancur Bapak Ibu. Kita selama pakai tubuh daging ini kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi jangan sekali-kali engkau sudah tahu itu berdosa, kamu hidupin. Namanya engkau hidup dalam dosa. Tinggal tunggu cawan murka Tuhan penuh dan menimpa hidupmu. Orang yang tetap hidup dalam dosa, kelihatannya baik-baik saja, tapi hidupnya remuk dan hancur. Apapun yang kamu alami hari ini, putuskan untuk meninggalkan dosa dan semua kejahatan. Mulai hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan berpikir kalau kamu udah ke gereja, kamu pasti masuk surga. Jangan berpikir kalau kamu percaya Yesus, kamu sudah diselamatkan. Masalahnya hidupmu, kelakuanmu, keputusanmu itu akan mempengaruhi. Jangan berpikir, wah, yang penting aku sudah percaya Yesus, pasti aku diselamatkan. Lah kok enak temen. Sedang kamu najis, hidupmu kotor, hidup penuh dengan kepahitan.
Orang yang hidup dengan kenajisan bagaimana mungkin berkenan di hadapan Tuhan? Makanya perlu kita ini setiap hari melihat bahwa kita ini punya kelemahan, punya kekurangan yang harus kita serahkan sama Tuhan, supaya semakin hari semakin kita diubahkan di dalam hadirat-Nya, sehingga kuasa Tuhan itu manifestasi dan nyata dalam kehidupan kita. Harusnya orang bisa melihat kemuliaan itu manifestasi dalam diri kita. Perhatikan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Karakternya Yesus, kehidupannya Yesus itu real, manifestasi dalam diri kita. Bapak Ibu, Kristen artinya Christ-like. Kristen pertama kali disebut di Antioquia, artinya pengikut Yesus, ngikutin jalan hidup Yesus, karakternya Yesus, kelakuannya Yesus, sikap dan tindakannya Yesus, makanya disebut Kristen. Banyak orang hari ini bangga jadi orang Kristen di KTP-nya, tetapi di kelakuannya, di tindakannya, di perbuatannya, di keputusannya tidak menjadi serupa dengan Kristus. Harusnya kehidupan Yesus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat manifestasi Tuhan melalui hidup kita. Orang bisa melihat bahwa real kekristenan kehidupan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terlihat dari mana? Sikapmu, tindakanmu, perkataanmu, keputusanmu. Oh benerlah, jadi orang Kristen itu seperti ini. Jangan melulu melihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain. Terus kalau kamu punya kelemahan, ditegur, marah, tidak terima, membenarkan diri, cari kambing hitam, cari pembenaran, pakai firman lagi membenarkannya. Kalau sudah seperti itu, hatimu tuh busuk dan jahat loh. Dengerin baik-baik, kalau engkau ditegur malah membela diri, membenarkan diri, cari alasan, bahkan kamu nyerang yang negur dan nasihatin kamu, artinya hatimu tuh busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak bertobat, kelakuan akan tetap seperti itu. Dan ujung dari hidupmu nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini belajar menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai menjadi orang yang dikuasain oleh ego dan hawa nafsumu. Karaktermu harus semakin berubah menjadi serupa dengan Kristus. Setiap hari menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Di ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut selama kita tinggal di muka bumi dan masih hidup ini, kita itu selalu mengalami pencobaan, tekanan, ujian, proses. Perhatikan ya. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Kehidupan Yesus itu menjadi nyata, menjadi realita. Orang bisa lihat, orang bisa nikmatin. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Kalau kita hari ini sadar bahwa kalau hari ini kita ngalami banyak hal yang tidak enak, harusnya fokusmu sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Nikmatin semua perjalanan hidup benar di hadapan Tuhan. Koreksi hatimu, selidikin sampai kedalaman batinmu. Kalau masih busuk, jahat dan tak berkenan di hadapan Tuhan, bertobat. Jangan sampai engkau didapati menjadi orang yang hidup penuh kepalsuan. Rajin ibadah ke gereja, nyembah Yesus, tapi kelakuannya busuk dan jahat. Sukanya jelekin orang lain, koreksi orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Padahal hatimu sendiri busuk dan jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya. Perhatikan, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang makan. Harusnya ini orang kaya ini kan udah enak hidupnya, berkecukupan dan lain sebagainya. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Elisa ini pergi ke Sunem dan di sana ada seorang perempuan kaya mengundang makan dan akhirnya dia makan di sana.
Tapi perempuan kaya ini dipikir sudah sempurna hidupnya, ternyata masih banyak kekurangannya. Ada hal saja yang kurang. Makanya selama kita tinggal di muka bumi ini, belum ada yang sempurna manusia itu. Kalau engkau nuntut pasanganmu sempurna, kamu salah. Kalau kamu nuntut pasanganmu seperti yang kamu mau, kamu salah. Kita semuanya ini sedang dalam perjalanan disempurnakan. Suami istri juga dalam proses penyempurnaan. Makanya jangan tuntut orang lain terus seperti yang kamu mau. Kalau kamu tuntut orang lain melakukan seperti apa yang kamu mau, dan orang lain tidak melakukan seperti apa yang kamu mau, kamu kecewa, kamu sakit hati. Kamu terluka dan bahkan kepahitan. Banyak orang nuntut pasangannya yang belum kenal Tuhan, yang setengah hati ke Tuhan, bertobat, berubah, nggak taunya berlaku jahat. Nah kalau udah seperti itu, kamu tambah kepahitan, kamu yang rugi, kamu yang bodoh. Harusnya kalau ada pasangan yang belum bertobat, kita yang rohani harus membimbing dengan roh yang lemah lembut. Jagain diri kita supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan, tidak jatuh dalam marah, sakit hati, kesel, benci, dan kepahitan. Kata kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Tapi pada kenyataannya kita seringkali menuntut orang itu sempurna seperti yang kita mau. Kita nuntut pasangan kita sempurna yang seperti kita mau. Tidak pernah ada manusia yang sempurna kecuali Yesus Kristus. Karena dia 100% manusia dan 100% Allah. Hari ini kita sedang diproses, disempurnakan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nikmatin proses itu. Ternyata perempuan kaya ini juga hidupnya nggak sempurna. Dia boleh kaya, tetapi ada kekurangannya. Perhatikan ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Ini perempuan yang kaya, dia punya suami. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ini orang kaya yang murah hati, memberi tumpangan kepada hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-11, pada suatu hari datanglah ke sana, lalu masuklah ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilannya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang kau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apa yang dapat ku berbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ternyata ya, ini orang kaya, tidak punya anak dan suaminya pun sudah tua. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat yang ke-16, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu. Karena udah tua, lakinya udah tua, mana mungkin bisa punya anak. Tetapi apa yang terjadi? Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu itu juga dan pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa. Benar, dia lakukan yang terbaik untuk hamba Tuhan, seorang abdi Allah. Dan yang ternyata Tuhan balas. Tuhan lihat kekurangannya itu, dia punya anak. Dan apa yang terjadi? Di tahun berikutnya setelah Elisa berkata tahun depan kau punya anak, benar-benar punya anak. Wah, lengkap nih. Ternyata tidak berhenti sampai situ. Anaknya tiba-tiba lagi di ladang, mati mendadak. Tapi ujungnya dia mengalami pemulihan. Mana ada orang yang sempurna? Bapak Ibu, sekalipun kau mengalami mujizat, sekalipun kau melihat terobosan, bahkan engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau akan lepas dari proses loh. Proses itu tujuannya untuk menyempurnakan engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Dari pengalaman orang kaya, wanita Sunem ini, dia melihat mujizat Tuhan, dia melihat kuasa Tuhan, dia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kadang kita ini harus ngalami seperti itu supaya kita itu kenal Tuhan. Jangan
fokus kepada kesalahan orang lain, kita harus fokus kepada janji Tuhan. Kadang kita itu harus dibawa, seperti memiliki pengalaman-pengalaman yang dialamin perempuan Sunem dengan suaminya ini, yang sudah tua, dia punya anak dan anaknya mati dan akhirnya dihidupkan kembali. Dia baru ngerti bahwa Tuhan is real. Dia selalu melihat kekurangannya. Mana mungkin terjadi mujizat. Mana mungkin, mana bisa. Karena apa? Fokusnya pada diri sendiri. Makanya saya bilang, kalau engkau fokus pada dirimu sendiri, engkau gak jadi orang yang percaya firman. Kalau engkau fokus pada dirimu sendiri, engkau susah percaya kepada Tuhan. Sekalipun engkau hidup susah bertahun-tahun dan Tuhan janjikan kemenangan, Tuhan janjikan breakthrough, kamu susah mempercayainya. Karena apa? Hatimu terlalu pahit dengan proses yang ada. Nikmatin proses yang ada. Nikmatin perjalananmu bersama Tuhan. Perjalananmu bersama Tuhan itu memang kadang tidak enak. Tujuannya memurnikan hidupmu dan mematikan semua keinginan dan hawa nafsumu, supaya engkau semakin hari semakin diubah menjadi orang yang serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Engkau akan tahu perjalanan hidupmu bersama Tuhan. Kalau engkau berfokus sama Tuhan, engkau nggak fokus pada kelemahan orang, nggak fokus pada kesalahan orang lain. Kau fokus kepada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan panggil saya? Kenapa Tuhan tetapkan saya jadi orang percaya? Kenapa Tuhan mau hidup saya diubahkan? Kenapa Tuhan sampai hari ini berkatin saya? Lama-lama engkau ngerti tujuan Tuhan dalam hidup. Hidup akan diubahkan di dalam hadiratnya. Saya berdoa hari ini, apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan yang di dalam batin kita ini. Orang yang keras kepala, orang yang sombong, orang yang angkuh, belajar memiliki sikap hati yang lembut. Tapi kalau engkau ini masih tetap seperti itu, engkau diproses. Dan engkau nggak lulus dalam proses, diulang proses itu. Sampai engkau mengalami kemenangan. Karena Tuhan mau hatimu yang dibentuk. Karena Tuhan mau hidupmu yang diubahkan dalam hadiratnya. Amin. Tuhan selalu berurusan dengan hati kita. Kalau hati kita ini sejalan, selaras seperti yang Tuhan mau, hidup kita memancarkan kemenangan. Kita akan melihat sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Hidup kita jadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, hari ini banyak orang yang hatinya diubahkan. Semakin kau diubahkan, semakin kau dapat menyenangkan hati Tuhan. Nikmatin perjalanan hidupmu. Pak, sudah capek Pak ngelihat pasanganku. Kalau engkau putus asa, engkau akan melihat mujizat. Kalau engkau dipenuhi dengan kekhawatiran, engkau gak akan melihat terobosan. Tetap jalan sama Tuhan. Saya pernah ngalami di titik di mana seakan-akan gak ada pengharapan. Seakan-akan. Besok sudah selesai. Ternyata Tuhan belum selesai dengan hidup saya sampai hari ini. Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Tuhan berkati, Tuhan promosi, Tuhan pakai, Tuhan urapin dan lain sebagainya. Kadang kita harus dibawa pada titik terendah. Di titik terendah itu sebenarnya engkau harus tahu bahwa Tuhan yang menjadi kekuatanmu, bukan orang lain. Kita ini seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu mudah retak, mudah jatuh. Makanya harus kita jagain dengan baik. Yang menjadi kekuatan kita bukan kepandaian kita, bukan kepintaran kita, bukan kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita, yang menjadi bejana tanah liat ini dipakai Tuhan, diurapin Tuhan. Nah, kita tetap berjalan dalam kebenaran. Hidup kita akan semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Koreksi hatimu, selidikin sampai ke dalam batinmu. Kalau didapatin segala sesuatu yang tidak benar, nggak selaras dengan firman, berubah, bertobat. Dan tahun-tahun ke depan kau akan melihat terobosan. Di tahun-tahun ke depan kita akan berjalan dari kemuliaan. Kita akan mengalami pengurapan yang berbeda, level iman yang berbeda. Dan saya percaya, tahun depan kita akan mengalami promosi dan peninggian double porsi. Urapan, hikmat, pengertian dalam hidupmu akan bertambah-tambah. Hidupmu akan semakin menjadi dampak bagi banyak orang. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi firman ini jadi kehidupan. Terus buat kami menjadi orang yang didapatin melakukan kebenaran seperti yang Kau mau. Urapi kami Tuhan, urapin kami. Kuduskan, sucikan kami dengan darah-Mu, dengan darah anak domba.
Kami materaikan firman ini dengan darah dan dombalan nempel dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan, firman jadi berkat dan hidup mereka diubahkan. Ngalami promosi dan peningkatan yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang doakan dan katakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus, amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini Dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Dengan lift my hand in surrender. Jesus, I adore.
dalam ruangan ini, nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shandebiko nomo papi pepe remente pekiana mata. Ikerebeko namateke pesentoko namanderene. Inara nama sinimiana mo. Inimiana mo se. Inimikiana mo. Sembadia. Dinamoso. Dinamo nama nama ya sirigiribe. Ikiribi dinamose. Iniminya. Shanama. Inimigiriamo. Engkau disembah, ditinggikan. Di tempat ini namamu diagungkan, namamu dimuliakan. Engkau disanjung tinggi. Oh Tuhan, nikmati Dia dalam hadirat-Nya. Tuhan, oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kami nyanyikan mazmur memuliakan namamu. Oh, kami mencintaimu Tuhan lebih dari apapun juga. Oh Yesus, oh Yesus, kami yang mengasihimu. Datanglah dalam kuasa-Mu yang ajaib. Hadirlah Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Merindukan Engkau Tuhan. Kami menyembah dalam hadirat-Mu. Aku berdoa sore hari ini, Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Tuhan,
kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan, tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan
atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bu sebadia. Sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Yes. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau sampai gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Yes. Benar? Yes. Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kitanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pingin tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me. Kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi,
Ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja
pujian, pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you. Dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua.
sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Dinaramu. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Imenaramu. 2. Sekarang terima itu. Jesus. Take Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus.
Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita gak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you.
silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup lu tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya orang-orang, jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan tuh nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu pengen berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.